Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari Baik, ini? Baik, Bu. Sehat, Ya, Ibu. jadi kita harus bersyukur ya, karena hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Puri, silahkan pimpin doa. Baik, Bu, Bu Guru dan teman-teman. Mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran ini. Kita berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Kori sudah Ya, pimpin Ibu. doa pada awal kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, Ibu mau tanya, apakah ada teman kalian hari ini yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Semuanya hadir? Iya, Bu. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Berarti semuanya masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Iya, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tentang sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini terdiri atas dua bagian, yaitu sel volta dan sel elektrohas tentang sel volta. Sebelum kita membahas materi sel volta, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi yang kita pelajari pada minggu kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan redoks, Bu. Oke, baik. Tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Nah, dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks, ada metode apa yang digunakan? Ada perubahan Ayo, siapa yang bisa? bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi, Bu. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Bona. Sudah memberikan jawaban yang betul sekali. Jadi, untuk menyetarakan reaksi redoks itu digunakan dua metode. Yang pertama, metode perubahan bilangan oksidasi. Dan metode yang kedua adalah metode setengah reaksi. Oke, baik. Nah, jadi, hari ini kita akan belajar tentang sel volta. Nah, untuk itu, perlu Ibu sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kompetensi dasar pengetahuannya itu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian mempelajari materi tentang sel volta, kalian diharapkan yang pertama yaitu mampu menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda serta persamaan reaksi redoks pada sel volta. Yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menuliskan notasi diagram sel volta berdasarkan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu menentukan nilai potensial sel volta dan kespontanan reaksi berdasarkan data potensial elektroda. Yang keempat, kalian diharapkan mampu menganalisis prinsip kerja yang terjadi dalam sel volta. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, Ibu mempersilahkan kalian silahkan duduk bergabung bersama kelompok belajar yang sudah Ibu bagikan pada minggu kemarin. Kelompok pertama itu ketuanya Elviana. Elviana siap ya? Kelompok yang kedua itu Anggi. Anggi siap ya Anggi? Siap, Ibu. Kelompok yang ketiga Bona. Siap Bona? Siap. Oke, baik. Jadi masing-masing ketua kelompok silahkan mengambil LKPD untuk didiskusikan bersama teman kelompok. Oke, baik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ke depan, di depan sini. Gambar Gambar apa satu. yang Gambar ditampilkan di satu, depan? Ibu. Oke, ini gambar. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, bagaimana? Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks diubah menjadi energi listrik. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Elviana. Sudah memberikan jawaban yang betul sekali. Jadi sel volta itu adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah. Bagaimana proses atau prinsip kerja dari sel volta? Anak-anak semua sudah Belum, tahu? Bu. Belum, Bu. Karena belum tahu, maka sekarang saatnya kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Bagaimana prinsip kerja dari sel volta? Sekalian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD yang sudah kalian. Silahkan kalian membaca dulu petunjuk-petunjuk pengerjaan LKPD yang ada pada LKPD. Untuk menjawab soal-soal yang ada pada LKPD, silahkan kalian mencari informasi pada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, lalu ada buku cetak, dan juga Ibu bagikan video ya lewat WA grup mata pelajaran kimia ya. Nanti silahkan ditonton,
Semua kelompok ada yang membawa HP anak-anak? Ada, Bu. Bawa, Bu. Ada Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih. Jika ada yang membawa HP, silahkan menonton videonya. Tetapi Ibu ingatkan, HP itu digunakan untuk menonton video, memperoleh informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Jangan menonton video-video yang lain ya, anak-anak. Iya Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang silahkan berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silahkan berdiskusi. Diharapkan semua anggota kelompok aktif ya dalam berdiskusi karena Ibu akan memberikan penilaian, bukan hanya penilaian kelompok, tetapi juga penilaian per individu, keaktifan dalam berdiskusi. Silahkan, 20 menit dari sekarang. Bagaimana kelompoknya Elviana? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soal? Bu. Oke, baik. Kelompoknya Anggi bersama Arya, bagaimana? Aman, Ibu. Masih sementara kerja. Baik, Bu. Oke, baik. Kelompoknya Bona, bagaimana Bona? Semangat ya Bona. Sementara masih mencari-cari, Bu, jawabannya. Semangat ya, koordinir anggota kelompoknya biar Baik, Ibu. kompak kerja. Baik anak-anak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugas? Sudah, Ibu. Kelompok Anggi sudah ya? Kelompok Sudah, Bona Ibu. bagaimana? Sudah Bona? Kelompok Elviana bagaimana? Sudah? Sudah Bu. Oke, jadi nanti untuk presentasinya ada 3 kelompok yang Ibu bagikan tadi, jadi perwakilan ya. Jadi kelompok 1 itu menjawab soal nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 menjawab soal nomor 3 ya. Oke, baik kita mulai dari kelompok 1, kelompoknya Elviana. Ayo silahkan Elviana. Baik, terima kasih Bu. Berdasarkan hasil diskusi kami, maka jawaban LKPD untuk nomor 1 itu berdasarkan gambar dapat ditentukan pada logam Cu terjadi reaksi reduksi. Itu reaksinya Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Pada logam Zn terjadi reaksi oksidasi. Reaksinya Zn menghasilkan Zn2+ tambah 2 elektron. Persamaan reaksinya atau reaksi selnya Zn tambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ tambah Cu. Nama selnya atau diagram selnya itu Zn2+ jembatan garam Cu2+ dengan Cu. Mungkin dari kami sekian Bu. Terima kasih. Ya, baik dari kelompoknya Anggi dan Bona, ada memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap hasil presentasinya Elviana? Sementara belum, Ibu. Jelas. Bagaimana jawaban kelompoknya Anggi dan Bona? Apakah ada jawaban yang berbeda dengan kelompoknya Elviana? Sama, Ibu. Kami sama, Ibu. Sama ya, oke baik. Kalau begitu kita berikan tepuk tangan kepada kelompoknya Elviana yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Baik, kita lanjut ke kelompok yang kedua, kelompoknya Anggi. Silahkan Anggi. Baik, terima kasih Ibu. Dari hasil diskusi kami, diketahui untuk potensial reduksi elektroda dari Ag+ ditambah 1 elektron menghasilkan Ag dengan dia punya selnya yaitu plus 0,80, kemudian Mg2+ ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Mg dengan dia punya nilai selnya yaitu min 2,37. Kemudian untuk reaksi selnya di situ menghasilkan 2 Ag+ ditambah
Mg, itu dia menghasilkan 2Ag tambah Mg2+. Sehingga elektroda selnya itu didapat dari katoda dikurangi dengan anoda, jadi nilai katodanya plus 0,80 dikurangi dengan minus 2,37 menghasilkan plus 3,17 volt. Oke, baik. Dari kelompok Elviana dan kelompok Bona, ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompoknya Anggi? Tidak ada, Bu. Jawaban Tidak ada, kami Bu. sama. Oke, Hitungan baik. kami sama, Bu, hasilnya. Ya, kalau begitu kita berikan tepuk tangan kepada kelompoknya Anggi, sudah memberikan jawaban yang Terima bagus. kasih, Bu. Ya, kita lanjut ke kelompok yang 3, kelompoknya Bona. Ya, silakan Bona. Ya, baik. Untuk reaksi tersebut, berdasarkan hasil hitungan untuk potensial sel standarnya, karena bernilai positif, maka reaksinya berlangsung spontan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Kelompoknya Anggi sama kelompok Elviana, apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama, Ibu. Berarti Ibu yakin ya, kalian adalah anak-anak yang jujur, berarti bisa mengerjakan LKPD, jawaban pada LKPD dengan baik dan benar. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita yang sudah berdiskusi dan menampilkan hasil diskusi dengan baik. Sebelum kita membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang mau bertanya, ada hal yang belum dipahami dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, berarti sudah paham semuanya ya? Sudah. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu, sebagai bentuk Ibu ingin mengetahui bahwa kalian sudah benar-benar paham soal yang Ibu bagikan, dikerjakan selama 5 menit ya. Kerjakan masing-masing perorangan, dikerjakan dengan teliti dan jujur ya. Oke, silakan. Oke, baik. Yang sudah selesai mungkin bisa mengumpulkan. Langsung dikumpulkan Kak Ibu? Iya, langsung dikumpulkan. Yang sudah selesai langsung dikumpulkan. Bagaimana? Semuanya sudah selesai menyelesaikan soal yang Ibu bagikan tadi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, Cornelia, tolong bantu kumpulkan soal-soal yang sudah dikerjakan itu. Kumpulkan ke depannya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali konsep-konsep penting yang harus tetap kalian ingat dari materi pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama itu sel volta adalah sel elektrokimia, di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan itu diubah menjadi energi listrik. Lalu yang berikut, pada sel volta itu terdapat 2 kutub, yaitu ada kutub anoda dan kutub katoda. Pada kutub anoda ini terjadi reaksi reduksi. Nah, anoda ini adalah elektroda negatif dan katoda ini adalah elektroda positif. Nah, jika kalian bingung untuk mengingat mana yang kutub positif, mana yang kutub negatif, kalian tinggal mengingat satu kata ini, kapan. Kapan katoda positif, anoda negatif. Oke, baik. Jadi pada intinya itu proses atau prinsip kerja dari sel volta itu adalah pemisahan reaksi redoks menjadi 2 bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi terjadi di anoda dan setengah reaksi reduksi terjadi di katoda. Nah, ini larutan yang bersifat elektrolit yang dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu fungsi dari jembatan garam ini? Elviana? Bona? untuk menetralkan ion-ion yang lebih, Bu. Oke, jadi fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menetralkan jumlah muatan pada kedua larutan elektrolit ini. Nah, proses alih ke kutub katoda melalui kawat penghantar yang dihubungkan dengan voltmeter. Jadi itulah prinsip kerja dari sel volta. Baik, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini.
Untuk pertemuan kita minggu berikutnya, silahkan kalian mencari informasi di internet atau buku paket depan kita sehari-hari. Oke, baik. Arya, silahkan memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan, Arya. Baik, Ibu. Oke, kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kimia kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Astria. Sama-sama, Oke, Ibu. baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Selamat pagi, Ibu. Ibu. Terima kasih.